secara kafah, secara sempurna. Semoga kita termasuk barisan panjang beliau, pengikut beliau, dan mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat nanti insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, untuk judul khutbah kita kali ini adalah Palestina, bumi para nabi yang wajib dibela. Hari-hari terakhir ini kita lihat bagaimana kondisi mencekam di Palestina. Kita disuguhi tontonan yang begitu menyayat hati. Bagaimana tidak, di era modern sekarang masih ada penjajahan di muka bumi ini. Dan itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, bahwasanya penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Kaum Zionis telah merajalela untuk menjajah bumi Palestina dan menindak rakyat yang ada di sana. Serangan demi serangan juga terus dilancarkan untuk rakyat-rakyat yang tidak berdosa. Ratusan nyawa rakyat Palestina, bahkan sampai ribuan korban kekejian dan kebiadaban mereka. Sebagai umat Islam, kita barang tentu harus membela dan mencintai Palestina, karena Palestina ini adalah bukan negeri yang biasa. Palestina adalah negeri yang memiliki sejarah panjang yang menjadikannya tempat kita bersemayam di dalam hati setiap umat muslim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam di Palestina saat ini sangat membutuhkan bantuan dan uluran tangan bagi kita semuanya, karena wilayah mereka telah dibombardir sejak 7 Oktober 2023 silam. Ribuan warga Palestina meninggal dunia akibat serangan Israel yang membabi buta. Israel juga memblokade jalur Gaza. Rumah yang lebih daripada 2 juta orang tinggal di sana. Zionis juga memutus pasokan air, memutus pasokan makanan, listrik, serta bahan bakar ke wilayah kantong Palestina itu. Selain alasan kemanusiaan dalam Islam, Palestina memang memiliki sejarah tersendiri, terutama ditilik daripada sisi sejarah. Sebulan terakhir ini kita lihat dunia dihantak dengan sebuah kejadian di negeri nan jauh di sana, yaitu Palestina. Maka dalam kesempatan khutbah ini, kita sebagai umat Islam harus merasa empati bahwasanya saudara-saudara kita pada saat ini dalam kesusahan. Saudara-saudara kita yang ada di sana dalam keadaan mencekam, dan saudara kita di sana butuh bantuan, uluran tangan serta doa dari kita semuanya. Palestina memiliki kedudukan yang sangat istimewa di dalam Islam. Palestina adalah negeri kedua yang diterangi oleh sinar akidah tauhid setelah Makkah Al-Mukarramah. Masjid yang pertama dibangun di muka bumi ini adalah Masjidil Haram. Hal ini sesuai dengan firman Allah, "Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin." Sungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia itu adalah Baitullah di Bakkah atau Makkah yang diberkahi, menjadi petunjuk bagi semua manusia. Dalam sejarah disebutkan bahwasanya 40 tahun kemudian dibangun masjid yang kedua yang diberi nama Masjid Al-Aqsa, dan letaknya itu di Palestina. Masjid Al-Aqsa juga merupakan kiblat pertama di muka bumi. Sebelum ada perintah perubahan, yaitu menuju kiblat Baitullah atau Makkah, Masjidil Haram, Rasulullah dan umat Islam pernah menghadap Masjidil Aqsa selama lebih kurang 17 bulan. Masjidil Aqsa juga ditetapkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai bumi mulia ketiga setelah Masjidil Haram di Makkah. Yang pertama adalah Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjid Nabawi, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. La tashuddur rihal illa thalathil masajid. Masjidil Haram,
masjidi hadza wa masjidil aqsa. Tidak diperkenankan perjalanan kecuali menuju 3 masjid. Yang pertama adalah Masjidil Haram, yang kedua adalah masjidku ini kata Rasulullah adalah Masjid Nabawi, yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Ini semua menunjukkan bahwasanya memang bumi Palestina adalah bumi yang penuh dengan barakah. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Bumi Palestina adalah bumi para nabi dan rasul. Hampir semua nabi dan rasul pernah singgah di bumi Palestina, termasuk baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan banyak para nabi yang dikebumikan di bumi Palestina. Dengan demikian dapat dikatakan bahwasanya bumi Palestina adalah bumi risalah samawiyah atau risalah tauhid. Ini adalah risalah la ilaha illallah. Dikisahkan dalam suatu riwayat bahwasanya Nabi Saleh alaihi salam dan para pengikutnya pernah tinggal di daerah Ramlah, salah satu di daerah Palestina. Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Lut juga pernah membawa risalah tauhid di wilayah Palestina dari negeri Irak. Nabi Ibrahim tinggal di An-Khalil dan Nabi Lut pernah tinggal di Sodom, yang keduanya adalah wilayah Palestina. Kerajaan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman juga berada di Palestina. Demikian juga Nabi Zakaria dan Yahya pernah tinggal di sana. Dan Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit juga ketika posisinya berada di Palestina. Dan yang paling fenomenal, sejarah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan terus dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7. Lebih istimewa lagi bahwasanya Nabi Muhammad pernah berkumpul bersama seluruh anbiya di Masjidil Aqsa dan Rasulullah menjadi imam bagi para nabi dan rasul. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Diangkatnya Nabi Isa alaihi salam ke langit dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi'raj ke langit dengan start di Palestina, dimulai di Palestina, bahwasanya ini adalah menunjukkan Palestina adalah gerbang utama untuk menembus langit dari bumi Palestina. Pertemuan para nabi yang dipimpin oleh Nabi Muhammad adalah merupakan tanda estafet dan penyerahan risalah tauhid dari seluruh para nabi untuk dilanjutkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sebenarnya bukan hanya nabi-nabi yang disebutkan dalam Al-Qur'an, namun banyak juga nabi-nabi yang disebutkan dalam Al-Qur'an silih berganti diutus untuk Bani Israel yang juga tempatnya di bumi Palestina. Namun sebagaimana dikisahkan di dalam Al-Quran bahwasanya Bani Israel tidak patuh kepada Nabi mereka. Mereka membangkang, bahkan ada yang membunuh Nabi mereka. Tidak kurang dari 8 ayat dalam Al-Quran yang menceritakan bahwasanya Bani Israel adalah bangsa yang sadis yang membunuh para Nabi yang diutus kepada mereka. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Sultan Abdul Hamid yang kedua bahkan pernah mengatakan, saya tidak akan pernah menjual sejengkal tanah pun di bumi Palestina. Beliau katakan itu dengan tegas dan penuh keberanian saat menolak sogokan uang dalam jumlah besar dari orang-orang Zionis Yahudi yang ingin menempati sebagian wilayah Palestina. Dan yang tidak kalah fenomenal yaitu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi didorong oleh kecintaannya yang mendalam kepada bumi Palestina pada tanggal 27 Rajab
583 Hijriah beliau berhasil membebaskan Baitul Maqdis Palestina. Ketika ingin membebaskan Baitul Maqdis, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi tidak langsung menyiapkan tentara perang dan peralatan perang, akan tetapi yang mula-mula mereka lakukan adalah menyatukan umat Islam dalam satu akidah yang benar, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, melalui khutbah ini maka kita lihat bahwasanya kejadian berikut ini melalui kacamata manusia, bahwasanya sejarah bangsa Yahudi adalah bangsa yang tidak memiliki wilayah, sehingga melalui perjanjian Balfour pada tahun 1948 mereka itu diizinkan untuk tinggal di wilayah Palestina. Namun lambat laun setelah diizinkan untuk tinggal di satu kamar, ibarat kita punya satu rumah, kita izinkan tamu untuk tinggal di satu kamar, tetapi lambat laun dia menguasai rumah itu. Rumah tempat kita tinggal itu dikuasai, bahkan sampai dijajah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tidak kata lain kecuali mereka rakyat Palestina harus berjuang untuk mendapatkan kemerdekaannya. Semua bangsa di dunia seharusnya mendukung dan berpihak kepada kemerdekaan rakyat Palestina, apalagi kita bangsa Indonesia. Jelas-jelas dalam Undang-Undang Dasar kita mengharuskan penghapusan penjajahan dunia di muka bumi ini. Kita sebagai rakyat biasa tidak punya kekuatan untuk membantu bangsa Palestina ini, tetapi kita minimal mengirimkan doa untuk mereka. Dan jikalau ada kelebihan harta, maka sudah pasti menjadi keharusan kita untuk memberikan donasi sebagai wujud solidaritas kita kepada rakyat Palestina. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ilil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر مجاهدين في كل مكان. اللهم انصر مجاهدين في بلاد الإسلام. اللهم انصر مجاهدين في فلسطين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi wa yazidkum wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu akbar.